Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Puja-puji hanya milik Allah yang menjadi suatu yang wajib kita sembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Dan tentu kebersyukuran menjadi sebuah keniscayaan bagi kita karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Kenikmatan yang hingga hari ini di hari ke-6 Ramadan kita masih bisa menjalankan puasa. Bahkan tadi insya Allah kita bisa terus istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam sisi kehidupan. Dan salah satunya ketika Rasulullah menjalankan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tentu menjadi teladan bagi kita semua adalah bagaimana Rasulullah menjalani hari-hari selama Ramadan. Dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Rasulullah adalah orang termasuk yang ketika Ramadan, bahkan ajwad, beliau adalah orang yang sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan disebutkan dalam berbagai macam hadis bahwa Rasulullah bahkan ajwad, beliau adalah orang yang sangat lebih lagi dermawan, karena di Ramadan tentu banyak keistimewaan yang harus kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh kita. Dan Ramadan sudah kita lewati beberapa hari, jangan sampai Ramadan yang sudah kita lewati ini kemudian tidak meninggalkan jejak apapun. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqamah hadir dalam majelis ilmu, kita diingatkan oleh para guru kita untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, terus melakukan amal soleh, karena disebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim, wali amal amalan salihah. Salah satu ciri orang yang di akhir surat Al-Kahfi disebutkan orang yang man kana yuridu liqa'a rabbih, yang harap bertemu dengan Allah, fali amal amalan salihat, maka beramal dengan amal soleh. Kemudian dengan amal soleh lah mudah-mudahan salah satunya menjadi wasilah untuk menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pagi ini, alhamdulillah wa syukurillah, sebagaimana biasa di hari Kamis kita dibersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari untuk sama-sama ngaji kitab Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtani, yang sungguhnya hanya berisi doa-doa, tapi tentu pembahasan tidak sekedar doa, tapi kita meluaskan pemahaman kita tentang bagaimana kita memahami sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan tentang sahabat alam yang insya Allah akan menjadi tema yang akan diulas oleh guru kita Sadodi Al-Jambari. Tentu masing-masing bertanya tentang apa yang disebut dengan sahabat alam gitu ya, karena kita termasuk orang-orang yang berinteraksi dengan alam sekitar kita, dari mulai alam lingkungan, uh, seluruh yang ada di sekitar kita menjadi bagian dari alam yang sesungguhnya disitulah ayat-ayat Allah yang harus kita tadaburi. Karena fa'aina tuwallu fasamma wajhullah, karena dimanapun kita menghadap, sanalah ada wajah Allah. Wajah Allah yang maksud tentu adalah ayat-ayat Allah yang Allah sudah tunjukkan kemahakuasaannya, dan inilah yang sesungguhnya yang bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan kita, betapa Allah sudah menunjukkan kemahabesarnya di sekitar kita, di sekitar alam sekitar kita. Dan mudah-mudahan dengan itu pula kita akan bertambah iman kita. Dengan iman itu pula sesungguhnya bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai Allah, dan insya Allah di Ramadan ini kita akan juga berjumpa secara langsung bersama para guru kita di MKI. Kita akan mengangkat sebuah tema tentang mengenal DNA keluarga kita yang akan dipandu oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Ustaz Ruli Renata, yang insya Allah kita akan mengadakan Sadaqah Ramadan MKI di tanggal 15-16. Mudah-mudahan semua jemaah sudah mendaftarkan diri ya untuk hadir, karena tidak cukup tentu kita bersilaturahim lewat majlis daring ya. Kita perlu juga ketemu langsung, bersilaturahim, memperkokoh persaudaraan, karena al-muslim wa akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antara sama muslim. Salah satunya dengan bertemu langsung, mudah-mudahan makin kokoh persaudaraan kita, karena tidak ada satu harta yang paling berharga sesungguhnya di antara kita adalah kecuali persaudaraan kita. Persaudaraan sesama muslim menjadi satu kekuatan yang dengan kekuatan itu pula kita akan bisa merasakan bagaimana izzatul Islam wal muslimin, suatu kemuliaan atau kejayaan Islam dan kaum muslimin, dengan salah satunya syaratnya itu adalah dengan kita memperkokoh persaudaraan kita. Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama untuk bisa menghadiri satu kajian pertemuan langsung bersama para guru kita. Ada tema keluarga, dan juga insya Allah kita juga akan menggelar uh, sebuah forum atau konsultasi dengan para guru kita. Ada juga para dokter yang alhamdulillah Dokter Ulin dan juga uh, Dokter Vicky Mauzan juga akan bersiap-siap membantu kita menjadikan narasumber untuk soal kesehatan. Ada juga Ustadz Hasan Bisri LC yang juga akan membuka ruang untuk konsultasi tentang ruqyah, dan juga ada tentu konsultasi tentang anak dan pasang kita, tentang keluarga kita, akan dibuka oleh Ustadz Ruli Renata. Insya Allah rundownnya nanti akan kita sampaikan juga di grup, apa saja yang akan kita dapatkan bersama para guru kita, karena di sore hari kita akan juga bersama oleh Tuan Guru Suparman dalam tadarus Quran dan juga mentadabburi Al-Quran di dalam bulan berpuasa, dan mudah-mudahan juga akan dihadiri juga oleh Bapak Haikal. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memanfaatkan waktu yang kita lalui dalam Ramadan ini dengan lebih baik lagi, dengan menghadiri kajian atau eh, silaturahim bersama para guru kita di MKI. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semua uh, upaya kita untuk uh, memperbaiki Ramadan kita, karena Ramadan tentu jangan sampai kemudian meninggalkan kita sedangkan kita merugi, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, uh, termasuk orang yang merugi ketika Ramadan datang, Ramadan menyapa kita, tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan rogimaan rajulin, butuh uh, celakanya hal seseorang itu dakhala alaihi Ramadan, jika Ramadan datang kepadanya fala yughfarlah, sedangkan dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat ampunan Allah di Ramadan kali ini. Masih ada waktu sekitar ya sekitar 3 pekanan ya, insya Allah ya, untuk kembali memperkokoh azam kita untuk mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, dan tentu ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah bisa kita jalankan lebih maksimal lagi, dan harusnya juga makin maksimal lagi, karena Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Makanya saatnya kita untuk sering makin intens untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran Karim, karena Al-Quran akan menjadi syafaat uh, insya Allah di akhir kelak bagi bagi ahlinya, bagi orang yang tentu mencintai Al-Quran, bagi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Sambil menunggu guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, belum ada kabar Bunda Nadia tentang beliau. Iya, Ustaz, ini lagi di kontak, lagi ditanya dulu. Sebentar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, tidak ada Ya, mudah-mudahan. satu hambatan apapun. Kemarin kan banjir kena rumahnya ya. Mudah-mudahan sekarang aman.
Di sini ada warga yang juga kena banjir dari Bekasi siapa aja ya? Ada jamaah yang mungkin juga terkena. Bu Ugil dari Bekasi gimana kabarnya Bu Ugil? Apakah aman-aman saja, tidak terkena banjir? Alhamdulillah sudah aman, Ustadz. Dari hari Selasa dini hari setengah 2 pagi sampai Rabu sore itu udah surut banjirnya. Kemudian siangnya itu ba'da zuhur pas azannya itu listrik udah kembali menyala. Dan ba'da asar pompa air kerendam banjir tapi sudah berfungsi kembali dengan pakai cadangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah surut Di gitu. mana rumahnya Bu Ugil? Saya tinggal di rumah keluarga di daerah Kayuringin, Ustadz. Kayak begini. Itu rumah tingginya udah 1,5 meter, tapi ternyata masuk sampai ke ruang tamu. Jadi kalau di jalan depan rumah itu sudah sampai leher orang dewasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi keluarga tidak ini ya apa namanya sempat mengungsi atau gimana Bu Ugil? Oh enggak. Ada keluarga saya sih enggak ngungsi, cuma tetangga kiri kanan depan ada yang ngungsi juga itu. Hmm. Sampai Selasa malamnya atau hari Rabu dini hari juga masih ada yang ngungsi diarahin ke kelurahan. Memang itu kayaknya banjir 5 tahunan terakhir tuh kejadian tahun 2020 yang parah. 2021 bulan Januari nggak terlalu parah gitu. Hmm. Ini Cuma karena ada tiris-tiris aja sampai ya ya Bu Sri juga ini Bu Sri juga kena ya. parah, parah, parah banget Ustadz itu banjirnya parah banget. Ayani aja, waduh, udah nggak karu-karuan pokoknya saya nggak bisa ngebayangin deh. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Itu. Artinya Allah segera angkat Amin, musibah ini, amin, Allah segera amin, amin. Terima kasih Ustadz. dan terutama masyarakat ya diberi kesabaran dan juga keikhlasan setiap musibah yang Allah berikan itu mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya karena banyak sekali sebenarnya pesan-pesan ya dari semua peristiwa ini. Kabarnya juga ada tanggul yang jebol juga ya Bu Gul ya, yang menjadikan banjir kiriman itu luar biasa apa namanya airnya melimpah gitu karena tidak ada tanggul yang bisa menahannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan ya untuk melewati berbagai macam ujian di kehidupan ini. Salah satunya adalah tadi ada musibah banjir di Bekasi itu saudara-saudara kita yang terkena kita doakan mudah-mudahan segera diberi kemudahan untuk mengatasinya. Alhamdulillah guru kita saudari juga sudah bersama kita. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, mati lampu Zat. Jadi Oh, mati lampu. sebentar, Anda lagi recover sebentar. Baik, memang di beberapa daerah juga memang banyak yang terkena ya banjir ya. Di Depok juga hanya sebagian kecil, tapi tidak tidak banyak ya, Alhamdulillah. Tapi memang ini hampir banyak daerah yang kena karena memang banjir begitu besar ya. Yang terasa memang daerah Bekasi yang eh, subhanallah gitu ya, memang daerah yang terlewati apa namanya sungai gitu ya, yang airnya meluap dan tidak terbayangkan memang banjir yang kata Bu Ugil 5 tahunan gitu ya. Barangkali memang harus ada strategi gitu ya untuk bagaimana merelokasi jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang sama karena memang akibat kelalaian kita semua gitu kan. Karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Dhaharal fasadu bima kasabat aydin nas gitu ya. Sungguh kerusakan itu memang akibat dari ulah manusia gitu ya. Karena air kan tentu tidak pandang bulu siapapun ya
akan terlewati di apa namanya, karena ketika banjir tidak ditempatkan di relokasi dengan baik, ya sesungguhnya memang air bisa menjadi berkah gitu kan kalau bagi kita, tapi juga air juga bisa jadi musibah ketika manusia lalai untuk menyikapinya dengan baik gitu ya. Dan hujan tentu seluruhnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi sebagian kalangan ketika kita tidak mampu untuk bersahabat dengan alam sebagaimana tema yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita, maka ya peristiwa alam itu bisa jadi sebuah musibah ketika kita tidak mampu untuk bersahabat dengan alam. Dan semua musibah tentu yang menjadi bagian penting yang harus kita sifat adalah kesabaran, keikhlasan kita untuk menerimanya. Dan kata Rasulullah, ajaban li amri mu'minin, ya, sungguh takjub bagi seorang mukmin itu ketika dia terkena musibah, sabar, dia bersabar gitu ya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, syakara, dia bersyukur, karena tidak ada satupun bagi seorang mukmin itu kecuali kebaikan, kata Rasulullah SAW. Dan kebaikan itu apapun yang kita dapatkan, bahkan yang terlihat sebagai sebuah musibah pun bagi seorang mukmin termasuk adalah kebaikan. Banyak hikmah yang kita bisa dapatkan justru dari peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, misalkan rasa sakit kita, kehilangan dan lain sebagainya, justru bisa jadi bagian makin menyadarkan kita tentang betapa pentingnya kita untuk selalu eh, menyembah Allah, selalu bertawakal kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa lagi di sini mungkin ada jamaah yang juga bisa bercerita nih. Eh, Bu Sri Banas juga rumahnya dekat UD ya, Bu Sri. Dan alhamdulillah sudah surut sekarang ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan guru kita dimudahkan juga. Kalau Bandung aman ya, Bu Nadia? Alhamdulillah sejauh ini aman. Gimana, Bu Sri? Iya, Pak Ustadz. Kebetulan saya tetangganya Ude. Lumayan saat ini banjirnya memang begitu hebat sekali yang tidak disangka-sangka, sehingga masuk ke rumah pun terkaget-kaget dengan cepatnya air memenuhi ruangan. Dan sekarang alhamdulillah surutnya cepat. Kemarin jam 11 surut, kemudian nyalanya listrik itu jam setelah Isya. Lumayan Pak Ustadz. Iya, aduh capek banget gak Ini disangka-sangka. pengalaman pertama apa sebelumnya pernah terjadi juga nih Bu Sri? Pernah di 2020. Lebih parah atau ini lebih parah mana dibanding tahun 2020? Kalau saya lihat yang lebih parah yang ini Pak Ustadz. Sebelumnya tidak ini pernah masuk air ke rumah gitu ya, walaupun banjir di sekitarnya. enggak, yang 2020 masuk, cuman tidak tinggi dan surutnya cepat. Kalau yang ini surutnya baru besoknya surut, kemudian ini airnya terus naik ke atas. Yang kekhawatiran saya takutnya sampai menutupin rumah gitu, yang khawatir saya gitu. Tapi alhamdulillah jam paginya jam 11 sudah surut. Alhamdulillah. Iya. Bu Zulfia juga di daerah Bekasi ya, di daerah Bogor tapi dekat Bekasi ya Bu Zulfia ya. Dan daerah Bogor ada yang juga mungkin bisa memberikan apa namanya testimoninya, barangkali bisa juga dapat informasi lebih banyak lagi tentang kondisi saat ini, karena ternyata banjir hampir semuanya menimpa di Bekasi ya. Semua warga Bekasi kebanyakan mengalami musibah banjir ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan ya kemudahan untuk kita semua, wabil khusus untuk warga Bekasi untuk mengatasi musibah ini gitu ya. Dan air sudah kembali, listrik sudah kembali normal, mudah-mudahan ya. Air juga sudah kembali normal, karena ini hal yang sangat vital yang
penting dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau di rumah Ude bagaimana, sudah aman? Cuma listrik yang mati ya Ude ya? Iya, baru pagi ini aja sih. Kemarin-kemarin sih nggak ada masalah. Kalau air bersih cukup Air, terpenuhi. alhamdulillah, karena kami rata-rata pakai sumur pribadi ya, pakai air tanah. Ada sih yang pakai pump, tapi ya pasti problem. Dan tanahnya pasti kotor sekali. Baik, ala kulli hal. Baik. Ini Insyaallah. sesuai dengan tema yang akan kita bahas tentang Ya, sahabat alam itu ya. Karena ini kata Allah memang di Hisnul Muslim memang bahasannya tentang bagaimana bersahabat dengan alam. Insya Allah ini eh, mudah-mudahan, karena alam pun akan bersahabat ketika kita bersahabat dengan alam gitu ya. Itu Nah, saling timbal balik gitu saja. Ketika kita baik. tidak menjaga alam, maka alam pun akan marah, seolah-olah begitulah. Katakanlah Ya, banjir ini bagian dari Allah siapkan untuk kita supaya kita menjadi makin arif untuk berinteraksi dengan alam, menjaga alam dengan lebih baik lagi. Ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhol masykura Sadadi. baik, syukran. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan koneksinya lancar karena ini manual ini. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran tentu menjadi bagian dari keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Di kesempatan pagi ini kita bedah bagaimana bersahabat dengan alam, karena Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita bahwa apapun keadaannya kita harus menghadirkan dua hal secara sederhana, yakni kesabaran dan kesyukuran. Karena Rasulullah SAW menyatakan ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman, kalau dia diberikan musibah dia bisa bersabar, sabarnya jadi kebaikan, dan jika diberikan kenikmatan dia juga bisa menghadirkan kesyukuran, dan kesyukuran juga jadi kebaikan. Kita sampai kepada bahasan Hisnul Muslim atau doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ketika kita tahu bahwa ketika ketika bertiup kencang, angin yang kuat, ya, alam sedang ingin memanjakan kita, maka Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doa, yaitu Allahumma nas'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan di dalam Sahih Ibnu Majah disebutkan seperti itu. Begitu juga doa yang Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan dari angin yang kencang ini, kebaikan dari apa yang ada dalamnya, dan kebaikan tujuan angin ini dihembuskan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan dari apa yang ada di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin ini dihembuskan. Dan banyak sekali
doa-doa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kehidupan kita tatkala kita betul-betul memahami konsep yang Allah SWT hadirkan, yakni mari sama-sama kita buka surat yang ke-67 ayat yang kedua. Di sana Allah SWT memberikan satu gambaran pada kita bahwa apapun yang Allah SWT gonjang-ganjingkan dalam kehidupan kita, maka yang terpenting adalah bagian dimana ketika kita menghadirkan sikap yang terbaik. Jadi di dalam surat 67 ayat yang kedua itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dari ayat itu kita bisa melihat bahwa Allah SWT ketika melakukan apapun yang baik itu nyaman ataupun tidak nyaman untuk kita, maka kita diminta untuk memunculkan sikap yang terbaik. Jadi ketika kita paham kita harus hadirkan sikap yang terbaik, maka seperti tadi disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa apapun yang Allah SWT hadirkan harus kita sikapi dengan yang paling baik. Dan kita tahu bahwa apa yang Allah maksudkan dengan ini adalah menambahkan kekuatan batin kita, kekuatan hati dan pikiran terutama, karena bagaimanapun ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan sesuatu tidak akan ada yang sia-sia. Dalam surat yang ketiga ayat yang ke-191 itu juga Allah SWT hadirkan bagaimana kita harus punya keyakinan bahwa apa yang Allah SWT hadirkan pasti tidak ada keburukan di dalamnya. Dalam konteks di bagian akhir ayat itu dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan ketika memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan itu adalah pasti mengandung hikmah di balik, seperti yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan di surat 2 ayat yang ke-216, bahwa kadang-kadang Allah SWT menghadirkan sesuatu untuk kemudian kita menjadi makin paham bahwa siapalah kita yang kemudian berusaha untuk menghadirkan ikhtiar-ikhtiar terbaik, tetapi rencana yang kita susun sesempurna mungkin, tetapi hasil akhir adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita juga harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Ini bahkan hadis dijadikan sebagai sebuah patokan para ahlus suffah. Inna illaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhط. Sungguh ketika Allah SWT mencintai satu kaum, maka Allah akan hadirkan musibah. Barang siapa ridho kepada musibah itu, maka Allah ridho. Tetapi barang siapa marah terhadap musibah itu, maka Allah lebih marah kepada dia. Mari kita lihat bagaimana Allah SWT dihubungkan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat bergantungnya segala doa.
ketika Rasulullah SAW mendengar petir, itu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika dari Ikrimah Ibnu Abbas ketika mendengar petir, beliau membaca doa Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah di mana halilintar bertasbih kepadanya. Begitu pula ketika kita minta hujan, ya, hujan yang merata, menyegarkan tubuh, menyuburkan tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan, secepatnya dan tidak ditunda-tunda. Ada yang menyatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, tetapi di kitab ini dinyatakan Allahumma asqina ghaithan mughithan marian nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin. Jadi minta kepada Allah hujan yang merata, menyegarkan tubuh, menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan, secepatnya tidak ditunda-tunda. Ini hadisnya dari riwayat Abu Daud dan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Daud disahihkan. Begitu juga dengan doa minta hujan diturunkan kepada kami, diturunkan juga hujan kepada sebagian kita, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Saya sering mendengar ketika sholat Jumat di Masjidil Haram misalnya, itu seringkali doa itu dipanjatkan oleh para khatib. Begitu juga dengan doa minta hujan yang berikutnya, yang dari hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan sifat-sifat Allah ini dengan memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hujan kepada kami. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ada juga doa yang lain yang bersumber dari kitab ini juga. Ya Allah berikanlah hujan kepada hambamu, kepada ternakmu, berikanlah rahmatmu dengan merata, suburkanlah tanahmu yang tandus. Itu Allah SWT dimintakan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW, Allahumma qinas ibadak wa bahaimak mansyur rahmatak wansyur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Jadi diminta kepada Allah bahwa berikanlah hujan kepadamu, kepada ternakmu, berikanlah rahmatmu dengan merata dan suburkanlah tanahmu yang tandus. Ada juga yang kemudian meminta kepada Allah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnul fuqara anzil alaina ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Jadi minta kepada Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang maha kaya, sementara kami maha membutuhkan-Mu. Turunkan hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal sampai hari yang ditetapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam kitab Irwaul Ghalil dihasankan oleh Imam Al-Albani. Mungkin sebagian dari kita menghafal doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ada juga yang kemudian berdoa Allahumma sayyiban hani'an. Dan ini keduanya datang dari Rasulullah SAW. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini hadis Bukhari. Ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat bagi tanaman dan binatang. Jadi dibaca ketika hujan turun dalam curah yang normal, beliau membaca ini. Akan tetapi ada doa yang lain juga dari An-Nasa'i, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hujan, beliau menyatakan Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Jadi mirip-mirip dengan
yang tadi. Allahumma sayyiban nafi'an ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ketika melihat awan gelap di ufuk langit, beliau lalu meninggalkan aktivitas meskipun dalam sholat sekalipun, lalu beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Apabila turun hujan baru Allahumma sayyiban hani'an. Mengapa beliau membaca doa seperti itu? Tentu kita tahu peristiwa ad-dukhan ya, bahwa ad-dukhan ini adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian tadi Allahumma ja'alhu sayyiban hani'an juga, ya Allah turunkan hujan yang menyejukkan. Dan ini ketika melihat hujan turun Rasulullah SAW juga berdoa seperti itu. Kadang-kadang Rasulullah SAW mengucapkan doa begitu turun hujan, maka Rasulullah SAW katakan rahmah ya, sambil membuka baju bagian atasnya, dan kemudian Rasulullah SAW membasahi bagian tubuh atasnya. Jadi bagian ridaknya dilepas. Nah, saya pengen ngajak Bapak Ibu nih untuk mengenali apa doa setelah selesai hujan turun. Ini dalam rangka menghidupkan sunnah. Ada yang tahu apa doanya? Begitu hujan selesai turun, alhamdulillah kan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Nah, itu jarang Zat yang bacain Zat. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Itu ketika kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Dan doa ini dibaca setelah hujan reda. Jadi satu kali Rasulullah SAW mengimami sholat subuh di Hudaybiyah, di mana hujan turun pada malam harinya. Selesai sholat, Rasulullah SAW menghadap ke jamaah. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Siapa yang mengatakan doa tadi, maka ia dianggap beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan mutirna binau kada kada, kita diberi hujan karena sebab bintang ini bintang itu, maka dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini bagian yang kita harus hafal ketika selesai hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Begitu juga dengan doa mutirna birahmatillah wa birizkillah wa bifadlillah. Ini juga yang didoakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, dalam sahihnya. Ada perawi Zaid bin Al-Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, yang ketika Allah SWT berfirman, barang siapa mengatakan doa itu, maka ia beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Begitu juga ketika doa hujan lebat, Allahumma hawalaina wa ala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan yang merusak kami. Jadi artinya kalau kemarin mungkin banyak yang berdoa seperti itu, mestinya mungkin tidak terlalu terjadi banjir yang hebat. Tetapi karena banjir kemarin itu ada beberapa alur yang kemudian kalau kita perhatikan ada beberapa jalur-jalur sodetan irigasi yang kemudian ternyata di beberapa tempat itu dibangun sehingga terjadi sedimen penumpukan dasar sungai yang kemudian menyebabkan debit air yang begitu besar tidak mampu ditampung secara optimal gitu ya. Jadi ada doa yang lain lagi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa zirabi wa butunil awdiyah wa mana bisnis syajar. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan yang merusak kami. Turunkan hujan di dataran yang tinggi, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ini doa ketika dibaca ketika hujan turun sangat lebat dan menakutkan, atau hujan yang curahnya terlalu besar sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan banjir. Dan kita tahu bahwa dari puncak ada beberapa
jembatan yang juga rusak, dan ada beberapa tanah longsor, dan berikut begitu banyak aliran air yang mendorong beberapa kendaraan sampai terhanyut. Kemudian doa yang barusan ini, permintaan agar cuaca yang jelek itu berlari menjadi cerah, dan hujan yang ada itu berpindah dari tempat yang lebih membutuhkan air. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa maksud hadis Hasan ini memalingkan hujan dari pusat kehidupan. Al-Akam adalah jamak dari akmah dengan memfathahkan hamzahnya, yaitu gunung kecil atau apa yang ada di dataran yang tinggi. Az-Ziraf dikatakan sebagai bukit yang kecil, dan penyebutan lembah karena di situ adalah tempatnya yang berkumpulnya air dalam waktu yang lama sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Dan Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa hadis ini adalah dalil doa dimohon untuk menghentikan dampak buruk hujan. Ya, sebagaimana dianjurkan untuk berdoa agar turun hujan, tapi ketika lama tidak turun, tapi karena semua membahayakan, baik yang lama tidak hujan atau hujan yang sangat lama atau debitnya tinggi, maka doa-doa ini bisa dipanjatkan. Jadi buat saudara-saudara kita yang merasakan hujan yang begitu deras, nah, doa tadi itu bisa diterapkan. Nah, banyak sebetulnya yang Rasulullah SAW hadirkan dalam doa-doa yang beliau ajarkan kepada kita, tetapi yang lebih terpenting untuk kita adalah bagian di mana kita selalu melibatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam beberapa konteks kehidupan. Ini yang jauh lebih penting ketimbang cuma sekedar menghadirkan doa. Artinya gini, menghidupkan sunnah itu adalah bagian yang kita mengikatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Terlebih daripada di bulan Ramadan ini kita sangat butuh kepada bantuan atau pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan sangat baik. Nah, ada beberapa kondisi di mana tatkala kita berusaha untuk bersahabat dengan alam. Ini adalah cara yang kita pahami bahwa setiap kita butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan setiap kita mempunyai kesempatan yang sama, yakni selalu senantiasa melibatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin sementara kita sampai di situ dulu, karena Allah alam di kelas yang saya akan ampuh setelah ini apakah bisa dijalankan atau tidak, karena baterai device kami juga agak kritis, kalau nggak ada listrik agak merepotkan. Tapi saya kembalikan dulu ke Ustaz Halis untuk kita bisa memahami lebih detail tentang bagaimana sebaiknya kita menjadi sahabat alam ini, karena bagaimanapun Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghadirkan begitu banyak rahmat yang kadang-kadang kita melakukan penyikapannya menjadi keliru. Contoh misalnya buat kita para pemotor, para rider, itu kadang-kadang karena egoisnya kita tidak mau bawa jas hujan, maka kadang-kadang kalau ada jembatan kita langsung meminggirkan motor kita ke situ dan menunggu hujan reda. Padahal kalau itu dilakukan oleh begitu banyak rider, maka yang terjadi jalanan menyempit dan kemudian terjadi penumpukan parkiran motor di bawah jembatan itu, sehingga mobil yang ingin berkendara melewati tempat yang sama ini juga bagian yang harus juga jadi pertimbangan, sehingga para rider jangan juga egois dengan menjadikan jembatan sebagai tempat bernaung, sementara ritual dia menutup dirinya dari banyaknya curah hujan dalam kondisi hujan itu, maka setiap kita harusnya punya serep
jas hujan gitu ya. Kan modelnya banyak tuh, ada yang model ponco, ada yang model overcoat, ada yang model bahkan ada yang plastik yang 10 ribuan itu bisa pas gitu di kepala sama di badan. Itu sekali pakai mungkin apa bisa, kalau awet ya mungkin awet, tapi kalau misalnya cepat rusak menjadi bagian yang mengatur rezekinya orang lain. Kita bantuin orang lain gitu. Tapi saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis, Tafadhol Masker ya Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Allah mudahkan semua ya Ustaz ya. Ya. Untuk mengatasi beberapa hambatan yang terjadi di sekitar kita, dan salah satunya ada banjir, dan juga saudara kita sedang mengalami kesulitan tentunya dengan adanya banjir karena rumahnya masuk ke dalam halaman ya, bahkan masuk ke dalam rumah. Mudah-mudahan Allah segera angkat persoalan ini, musibah ini, dan tentu Kerja bakti, geser-geser lemari, geser insyaallah. kasur, geser itu lumayan melelahkan buat kita yang jarang exercise. Jadi agak nguras tenaga juga. Ya, alhamdulillah masih mati lampu nih, Tedian. Nggak tahu di Titian masih mati lampu juga atau cuman di daerah ini? Alhamdulillah di sini terang, nggak pernah mati lampu, Dek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa ngungsi ke sana dulu kayaknya. Iya, boleh Maher kirim ke sini aja udah. Maher. Lucu banget habis. Kemudian di mana Bekasinya? Titian Titian Indah. ya. Dulu Titian sebelum Indah. ada Sumarekon, kalau hujan depan rumah udah selutut. Tapi semenjak ada Sumarekon, air di kali depan rumah dialihkan ke danau buatan Sumarekon. Jadi nggak pernah banjir sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita manfaatkan sisa waktu udah nih dengan baterainya masih terbatas ya. Mudah-mudahan masih terkoneksi gitu ya untuk ngobrol, berbagi rahmat tentang bagaimana kita menyikapi setiap musibah, wabil khusus tentang musibah banjir ini. Tadi sudah juga di-share oleh sahabat-sahabat kita apa doanya gitu ini tentang banjir, doanya ketika sudah turun hujan gitu kan ya. Dan ini bagian saling mengingatkan, saling sharing informasi, doa, mudah-mudahan jadi kebaikan amal soleh jariah ya bagi kita semua. Silakan jemaah yang ingin juga berbagi tentang sahabat alam ini dan bisa jadi testimoni dari para sahabat semuanya yang sudah melakukan hal-hal bermanfaat untuk alam ini gitu ya, menjadi inspirasi juga bagi sahabat yang lainnya. Bunda Syari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dodi Azamari, Ustaz Khalis, dan sahabat semua. Izin sharing Ustaz terkait dengan menjaga alam. Pastinya insya Allah dimulai dari diri sendiri dan seluruh warga di sekitar kami. Kami di sini itu diawali dengan pastinya sulit memberikan masukan ataupun arahan, tapi lama-kelamaan alhamdulillah atas izin Allah dan atas kasih sayang Allah, hal tersebut menjadi salah satu habit di Tanjung Barat Indah ini. Jadi salah satunya kita pasti memilah sampah ya Ustadz. Memilah sampah dan sebisa mungkin rumah itu masih ada tanah yang tidak difulkan bangunan. Memilah sampah itu pun terdiri dari 3. Minyak bekas yang dulunya main dibuang di wastafel itu dikumpulkan di dalam satu wadah. Kemudian sampah daun khusus ataupun makanan benar-benar terpisahkan dengan plastik dan hal-hal yang tidak bisa di recycle lagi. Nah, itu iya benar Ustadz. Jadi yang tadinya dalam sepekan itu tim kebersihan kelurahan itu truknya masuk 3 kali, ini cukup sekali Ustadz. Dan memang kita bersama-sama patungan untuk bisa membeli alat pemilah sampah dan menjadi pupuk kompos yang kemudian pupuk tersebut dijual kembali untuk kemaslahatan para tim kebersihan dan tim penjaga. Jadi dikembalikan kembali keuntungan untuk mereka.
Jadi ya akhirnya alhamdulillah dari Dinas Jakarta Selatan menjadikan ini sebagai proyek. Kembali lagi Ustadz Afwan, jadi emang benar-benar harus dari niat yang sangat kuat untuk menjadikan itu semua sama-sama lah, biarpun kelihatannya oh berat ya angka segitu, tapi kalau diniatkan bisa nyicil lah gitu kan, bisa nabung untuk akhirnya paling tidak komplek tempat kita bermukim, tempat kita bermuamalah menjadi lebih baik ke depannya. Itu aja Ustadz, sharing, izin. Baik, Syukran, Jazakumullah khair. jazakumullah khair. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kalau bank sampah kalau kami menyebutnya di Bekasi juga sudah mulai. Jadi sampah plastik kita pilah, kemudian yang kardus-kardus kita pilah, dan itu ada reward sehingga bisa jadikan poin. Sampai bercandanya kami main dan nabung buat umroh Ramadan gitu. Itu bercandanya para pemulung itu sampai ada beberapa tetangga kami yang kemudian ketika ada acara dia sibuk dengan baju pestanya ngumpulin mulung bekas botol-botol minuman itu sampai dimarahin sama suaminya. Jadi ini acara kita jadi kita nih jadi tamu bukan jadi pemulung. Itu sampai saking semangatnya itu, Masya Allah, jadi mulung bekas minum itu, botol-botol bekas minum. Yang lain monggo, karena menjadi sahabat alam itu kita masih ingat ya bagaimana biopori juga perlu dihidupkan lagi supaya tidak ada penumpukan sampah. Karena kalau kita ingin penghijauan tentu sampah-sampah daun atau sampah-sampah organik itu bisa kita buat. Di beberapa negara seperti Jerman itu mereka sudah punya per rayon itu sudah punya namanya insinerator kecil, dan itu ditanam di beberapa area di jalan-jalan itu, dan itu dikelola oleh petugas kebersihan, dan kemudian ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Saya lupa ada Pakistan atau di mana itu yang kemudian mereka bikin jalanan itu dengan konkret dari sampah plastik, sehingga dibuat satu panel-panel jembatan begitu, jadi di atasnya bisa dilalui jalanan, tapi air itu ada di rongga yang di bawahnya, sehingga tidak ada banjir di jalanan karena semua drainasenya menjadi sangat luar biasa. Begitu juga dengan sampah plastik yang dimasukkan ke insinerator besar dan kemudian dilelehkan dan kemudian mereka jadikan seperti paving, dan itu istilahnya lebih kuat daripada paving yang dari semen atau dari tanah liat atau bahan-bahan sejenisnya, dan itu sudah mulai banyak di kita. Nah, kalau kita lihat tumpukan sampah yang menggunung seperti di Bantar Gebang atau apa itu, mungkin saya nggak ngerti kenapa ada beberapa pengelolaan sampah ya dari satu wilayah yang sangat baik, sangat bagus, kemudian bahkan dari saya lupa Wonogiri atau Wonosobo ya, saya lupa, itu ada ada pengelola sampah yang sampai dari PBB itu mempelajari bagaimana mereka melakukan itu, dan itu bisa dijadikan sebagai alat-alat yang sangat luar biasa. Kalau kita butuh plastik-plastik yang sifatnya bisa di-recycle, nah itu bagian yang kayak misalnya jalanan yang buruk, nah itu mungkin bisa dicor dengan plastik. Nah, cuman saya nggak tahu berapa besar biaya yang akan dimunculkan dalam konteks seperti itu. Wallahu a'lam. So, karena memang menjadi sahabat alam ini menjadi bagian tugas kita sebagai khalifah fil ard, memilih dan memilah apa yang jadi waste-nya kita, itu juga menjadi bagian yang kita harus juga bijak menyikapinya. Wallahu a'lam. Baik. Dan tadi saya soal
banyak rumah yang memang semuanya di beton ya Ustaz ya. Kalau saya lihat juga di komplek kami gitu, memang kebanyakan kan ngambil air dari tanah gitu ya. Tapi mereka tidak arif gitu untuk membiarkan air itu masuk ke dalam tanah. Itu kan jadi sebenarnya sebuah ironis gitu ya. Ya, Tidak membuat, justru sebenarnya keburukan untuk dianya sendiri, untuk yang tidak membiarkan air masuk ke dalam pori-pori tanahnya gitu kan. iya, dalam Apalagi kalau sistem ekologi itu air tanah yang kita ambil itu kemudian kalau dibuang ke satu sistem pembuangan yang normal seperti kebanyakan kita, masuk ke got, kemudian dialirkan ke bantaran kali diteruskan ke kali besar kemudian dialirkan ke laut, maka dia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Si air ini butuh waktu sekitar 100 tahun, Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau kita mau berhemat sedikit, mengolah sedikit, kita rekayasa apa namanya air-air yang kita jadikan limbah ini, sebetulnya saya pernah ngajar di komunitas para ahli teknik sipil ketika mereka membuat satu perumahan, membuat apartemen, membuat gedung-gedung perkantoran dan seterusnya, mereka mengolah air limbah terutama untuk wudhu. Itu kan kalau wudhu kan tidak ada kotor ya, bukan seperti air tinja atau air seni kita yang kemudian menjadi najis dan seterusnya. Tapi itu pun bisa difilter lagi dan kemudian diambil sifat airnya, dikembalikan dan kemudian difilter dengan sangat luar biasa. Itu ternyata bisa dimanfaatkan kembali lagi tanpa harus membuang dia dari sumur kita, dibuang ke laut. Seperti perjalanan yang butuh sekitar 100 tahun itu. Nah, ini mungkin kalau pemerintah kita secara komprehensif melakukan itu semua, tentu ini bagian yang akan menjadi sahabat alam semua. Kita ini membuat bagian yang seringkali kalau misalnya kalau ada beberapa masjid yang kemudian wudhunya itu dari air pancuran, Zat. Jadi ditarik ke atas, kemudian dimasukkan ke pancuran-pancuran dan kemudian kita ya wudhunya di pancuran itu, Zat. Memang agak terkesan apa ya, alami gitu ya. Jadi tapi sebagian orang nggak mau di situ, mereka maunya tetap di keran di dalam. Padahal itu sudah disediakan buat itu tanpa ada penjelasan bahwa ini air bersih sebetulnya yang difiltrasi lagi sampai ke atas gitu, dinaikkan ke atas. Jadi memang ada dua reservoir, satu reservoir untuk air mandi dan kamar mandi di itu. Nah, satu reservoirnya itu untuk wudhu. Yang kemudian kalau kita lihat di mana ya? Di Saudi itu ada beberapa gunung yang kemudian juga direkayasa. Ditarik pakai air, bukan mata air, tapi mereka memompa air untuk kemudian dialirkan seperti sebagaimana para gunung itu memancarkan air. Dan itu menyegarkan tidak hanya dari sisi pandangan, tapi juga menyejukkan dari sisi kondisi alam. Wallahu a'lam. Dan ini bagian dari ibadah sesungguhnya ya. Jadi ibadah Sahih. hanya soal sholat, ibadah mado, ibadah sangat ibadah sosial atau ibadah tadi yang berkaitan dengan sahabat alam ini sungguh juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Sari atau yang lain silakan, ada yang ingin komen atau berikan testimoni bagaimana inspirasi kita untuk bisa bersahabat dengan alam. Izin Ustadz, Tafadhol. mau lanjut pertanyaan Kak Sarang boleh Ustadz? Mangga. Jadi Bismillah. Nana tuh lupa terkait dengan kita ini kan rumah itu misalnya sudah jatahnya tanah 230 ya Ustadz. Terus ada jatah di depan sekian meter untuk rumah kita. Nah, ada kita pasti beberapa nemukan beberapa teman atau maksudnya beberapa yang menggunakan tanah yang harusnya itu fasum digunakan untuk parkiran rumah dan sebagainya dengan membetonkan. Dulu Nana pernah melihat sebuah hadis tapi lupa atau hadis atau
dalil Al-Quran ya Ustadz tentang tanah yang bukan milik kita tapi dipergunakan untuk kita dan itu diminta pertanggungjawabannya di hari akhir. Mohon jawabannya Ustadz atas pertanyaan ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Wa anti fajazakillahu khair. Ma'syarul ansar fajazakillahu khair insyaallah. Memanfaatkan tanah ya, atau menggunakan tanah yang kemudian dijadikan untuk apa istilahnya, jadi untuk keuntungan kita sendiri, sementara itu kalau untuk kepentingan bersama mungkin nggak ada masalah ya, tetapi kalau sudah dijadikan hak milik kemudian atau dimanfaatkan seperti tadi gitu ya, maka pemanfaatan lahan kosong ini apa istilahnya, ditanemin gitu ya, ihya al-amwat gitu ya, dasar hukumnya bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala, tapi untuk dimanfaatkan sebagai apa istilahnya, pemanfaatan tanah untuk kita sendiri itu yang tidak dibolehkan. Maka dalam pemanfaatan lahan kosong itu kita harus memberikan satu pemahaman bahwa pemanfaatan tanah kosong untuk maslahat namanya manfaat. Jadi ya, kalau untuk pribadi bukan manfaat, itu namanya cari apa namanya, cari untung sendiri gitu ya. Jadi bagi yang memakmurkan sebidang tanah yang bukan jadi milik seseorang, maka dia berhak terhadap tanah itu kalau misalnya nggak produktif gitu ya. Tetapi dalam konteks tadi dia ihya al-mawat. Jadi ihya al-mawat itu menghidupkan tanah yang mati atau tanah kosong yang kemudian dimanfaatkan sebagai apa istilahnya, untuk kemaslahatan masyarakat umum nggak ada masalah. Tapi kalau dia manfaatkan untuk pribadi, maka betul persiapkan tempatnya di neraka. Belum lagi kalau apa namanya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatur sebagai kepala negara beliau gitu. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita tidak boleh apa namanya, menguasai tanah itu dengan konteks untuk kebutuhan pribadi. Dan ini menjadi PR buat sebagian kita yang daripada memanfaatkan tanah orang lain itu nanti tanya ke Mbak Widya deh, itu kena pasal 385 itu, ancaman penjara itu, penyerobotan tanah itu. Dan itu kalau kita lihat bagaimana dalam penyerobotan tanah itu jelas dalam Islam tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bisa saya kurang hafal hadis ya yang menyatakan tentang itu, tapi nanti insya Allah jadi PR ini buat saya. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik Ustaz Dodi Al-Jamari. Karena memang dalam Islam itu tidak boleh ada tanah yang nganggur saja, harus tetap berkah dengan ditanam. Kan? Bahkan kepemilikan akan dicabut kalau nggak salah ya dalam pemerintahan Islam itu ketika selama bertahun-tahun itu tidak dimanfaatkan kalau nggak salah begitu ya. Itu akan dicabut hak kepemilikannya karena punya sebidang tanah tapi dibiarkan terlantar nganggur gitu, tidak dimanfaatkan. Ya. Makanya kalau dalam Islam itu tanah nganggur dizakati. Harus keluar zakatnya. Harus ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, maka harus keluar zakatnya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk pertanian, itu hitung-hitungan jadi beda semua. Wallahu a'lam. Silakan, ada jamaah lain yang ingin berbagi pengalaman bersahabat dengan alam. Bunda Dian. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ude, adik aku tuh punya ini kebiasaan namanya ibu-ibu ya. Kalau hujan tuh dia suka marah-marah karena cucian nggak kering gitu, Ude. Itu gimana ya, Ude?
sampai anaknya tuh saya sampai ketawa, anaknya bilang, "Hujan berhenti nanti dimarahin ibu loh," katanya gitu. Itu gimana ya udah kalau kayak gitu. Tapi sekarang semenjak tahu kalau hujan itu baik Rahmat. gitu, maksudnya rezeki, ya dia nggak pernah marah-marah lagi. Tapi dulu sering dia marah-marah karena cucian nggak kering gitu deh. Iya, baik, bismillah. Alhamdulillah. Iya, sejatinya kesalahan di dalam menjalankan syariat karena ketidaktahuan, maka tidak mengapa seseorang melakukannya karena belum adanya ilmu. Tetapi memang banyak stigma masyarakat kita begitu hujan itu bukannya baca Allahumma shayyiban nafi'an, malah dikatakan ya hujan gitu ya. Padahal sebetulnya Allahumma shayyiban hani'an, Allahumma shayyiban nafi'an, seperti tadi kita pelajari dari kitab Hisnul Muslim, ini menjadi bagian yang kita tahu bahwa ini rahmat. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan begitu hujan rahmah. Ya, rahmah, langsung buka baju, membasahi bagian tubuhnya, bagian atas. Dan ini kalau orang mempelajari ini, maka dia tidak lagi senewan karena cucian yang nggak kering dan segala macam. Jadi biasanya karena ketiadaan ilmu, dan ini menjadi tidak masalah ketika dia belum mengetahuinya. Wallahu a'lam. So, ini perlunya ngaji sama MKI itu kan gini. Hal-hal yang kelihatannya sepele gini, padahal ini kalau ditanya nih semua nih, yang baru tahu hari ini doa selesai hujan mutir Nabi fadlillahi wa rahmati, kalau ngacung banyak juga ini masih. Wallahu a'lam. Bismillah, udah izin lagi boleh testimoni. Siap. Masya Allah. Ini benar-benar pengalaman pribadi keluarga kami dalam mencari, dalam menjemput rezekinya Allah. Dulu kalau hujan, setiap dapat laporan dari lapangan, terus beberapa artinya suami dengan ada beberapa keluarga yang langsung mengatakan, ya hujan lagi, kurang deh gitu ya, misalnya kurang deh pendapatan gitu. Terus belajar mengingatkan kembali pada diri sendiri, terutama si fakir ilmu ini tentang makna doa ya tadi, beberapa doa tentang hujan yang bermanfaat. Sejak itu kalimat yang selalu keluar adalah Masya Allah, selalu mengucapkan doa bahwa ini adalah hujan yang penuh rahmat, dan yang terjadi udah Masya Allah, bukannya malah berkurang dari segi pendapatan, bertambah. Alhamdulillah, ilaji binikmati tatimmu shalihat. Jadi benar-benar tidak pernah lagi keluar kata-kata yang merasa dizolimi atas hujan yang turun sehingga tidak bisa melaksanakan pekerjaan di lapangan di sana yang udah sudah tahu tempatnya di mana. Demikian Ustadz Zunah, Masya Allah, jazakumullah khair. Barakallah. Baik Ustadz, kita sudahi sampai di sini dulu. Baik, alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah ya dari pembahasan kita tentang sahabat alam ini, dan kita diingatkan oleh sahabat sahabat Nabi SAW agar Thalib tentang tidak akan turun sebuah bala kecuali karena dosa saja, dan akan angkat sebuah musibah ataupun bala dengan taubat, kata beliau. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan dengan musibah yang kita alami saat ini, sebagian warga kita di Bekasi mendapatkan musibah banjir, menjadi pengingat untuk kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apapun musibah untuk kebaikan untuk kita semua, dan salah satunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini jadikan hikmah untuk kita semua dengan bertobat kepadanya. Dan tadi inspirasi sahabat alam menjadi bagian dari yang harus kita sadarkan untuk kita dan juga saudara-saudara kita. Ketika kita bersahabat dengan alam, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Satu lagi terakhir, saya izin Ustaz. Jadi rupanya doa yang tadi Tana dia sampaikan ketika hujan itu malah senang, langsung banyak doa. Betul itu. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa sesiapa melihat hujan maka sejatinya malaikat rahmat sedang
menebar rahmat di sekitar dia. Setelah selesai dia menurunkan hujan, malaikat Malik ini melapor kepada Allah, ya Allah, aku baru menurunkan hujan di sini dan di sini dan di sini. Dan kemudian mereka melaporkan, tadi aku mendengar si fulana berdoa begini. Nah, itu doa itu yang kemudian menjadi penting juga untuk kita bacakan ketika kita dalam keadaan hujan. Syukran, jazakumullahu khair, Teh Nadia sudah mengingatkan. Barakallahu fiik. Izin langsung pamit, Zat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berkah Allah, akhirnya kita jadi paham tentang bagaimana pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa apapun yang terjadi, karena tadi disebutkan dalam sebuah hadis yang juga dikutip oleh Ustaz Dodi, sungguh takjub bagi seorang mukmin itu ya, ketika semuanya adalah baik baginya. Kulhu khair bagi orang beriman itu, karena ketika ada musibah yang menyengsarakan atau menyusahkan, dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia dapat nikmat dan dia bersyukur, dan semuanya baik bagi orang beriman. Itulah menjadi sebuah intisari yang kita bisa dapatkan dalam pertemuan ini. Menjadi sahabat Allah menjadi suatu keharusan karena adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.